Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 911. Luke Serai membeku setelah mendengar kata-kata itu, lalu dia tersenyum dan menyadari apa yang dimaksud Harvey York. Kau benar, nak. Cinta sejati memang membutuhkan lebih banyak uang. Berapa banyak lagi yang kau usulkan? Wajah Bu Yuna berubah gelap seperti malam pada saat itu setelah mendengar kata-kata itu. Dia tidak berpikir bahwa Harvey akan menjualnya untuk sedikit uang receh. Di saat berikutnya, Harvey kemudian mengangkat satu jari dan tersenyum. Luke membeku sesaat, lalu tertawa kecil. Kau orang yang penuh semangat bukan? Kau meminta $100.000. Harvey tersenyum. Kau salah mengira aku, Pangeran Serai. Itu bukanlah apa yang aku maksud. $1 juta. Luke mengerutkan kening. Dia mendidih karena marah. Pria yang muncul entah dari mana ini ingin menggunakan kesempatan ini untuk langsung naik peringkat. Tatapan Luke ke arah Bu Yuna dipenuhi dengan penghinaan. Ini pria yang kau pilih. Pria ini hanya melihat uang. Harvey terkekeh dan menggelengkan kepalanya lagi. Luke menarik napas dalam-dalam dan menjawab. Jangan bilang kau ingin 10 juta. Nak, aku memberitahumu. Terkadang kau harus puas dengan apa yang bisa kau dapatkan. Aku hanya berbicara denganmu dengan sopan untuk menghormati Bu Yuna. Kau sebaiknya menumbuhkan akal sehat. Harvey tertawa. Pangeran Serai, kau salah mengira aku. Bukankah aku sudah memberitahumu? Ini adalah cinta sejati. Itu sebabnya jika kau ingin aku pergi, aku meminta 100 juta. Puff. Bu Yuna yang sebelumnya memiliki ekspresi mengerikan, tidak bisa menahan tawanya. Dia menyadari bahwa dia tidak pernah menginginkan uang itu. Luke baru saja dibodohi. 100 juta. Bukan hanya Luke, seluruh keluarganya bahkan mungkin tidak bisa mendapatkan uang sebanyak ini seumur hidup mereka. Wajah Luke gelap seperti malam pada saat itu. Hanya keluarga Serai yang mempermainkan identitas orang lain, tidak ada yang berani mempermainkannya. Ini adalah ketidaktaatan. Pada saat ini, tatapan Luke Serai berubah menjadi sangat intens. Dia kemudian tersenyum. Aku harus memanggilmu dengan nama apa? Harvey York. Tuan York, tolong tunggu aku untuk membicarakan hal ini dengan keluargaku. Jika aku bisa mendapatkan uang sebanyak ini, aku pasti akan membawanya. Luke berkata dengan serius. Harvey kemudian menjawab. Kalau begitu, cepat dan enyahlah. Ingat, jangan muncul di depanku jika kau tidak memiliki 100 juta. Aku tidak dapat berbicara denganmu jika kau tidak memiliki uang sebanyak itu. Luke berbalik dan pergi sambil tersenyum, tetapi saat dia berbalik, wajahnya sudah menunjukkan pikirannya yang tercela. Di matanya, Harvey sudah selesai. Ketika Luke pergi, Harvey kemudian menatap Bu Yuna dan tersenyum. Bu Yuna, aku membantumu memecahkan ketidaknyamanan besar hari ini. Kamu lebih baik memperlakukanku dengan yang baik hari ini. Yuna menjawab dengan cemas. Harvey, orang ini sangat berpikiran sempit. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Jangan makan ini untuk saat ini. Mari kita cari dia, katakan padanya untuk tidak sembrono itu. Secara alami, Bu Yuna hanya baik hati. Dia tidak ingin sesuatu yang buruk menimpa Harvey. Harvey menggelengkan kepalanya lagi. Kenapa kita harus mencarinya? Bukankah aku sudah memberitahunya? Dia seharusnya tidak muncul di depanku tanpa $100 juta. Ayo pergi. Aku mendengar bahwa ada restoran di sini yang membuat makanan enak. Kamu pasti akan menghabiskan cukup banyak uang malam ini. Harvey kemudian maju lebih dulu di tengah pidatonya. Bu Yuna melihat punggungnya sambil bingung. Dari mana pria ini berasal? Apakah dia bahkan tidak peduli dengan tokoh besar seperti Luke Serai? Apakah dia memiliki kekuatan seperti ini? Atau apakah dia hanya berpura-pura? Bab 912. Di lantai atap mal, di bar musik. Ini adalah tempat yang sering dikunjungi oleh orang-orang muda. Mereka senang mengunjungi tempat itu untuk makan dan minum.
Setelah memesan beberapa hidangan, Harvey York mulai berpesta tanpa peduli pada dunia. Dan Bu Yuna yang duduk di depannya bahkan tidak memindahkan peralatannya. Dia masih khawatir sakit. Kamu harus makan. Makanan akan menjadi dingin jika kamu tidak melakukannya. Kamu mungkin tidak punya waktu untuk makan jika menunggu lebih lama lagi. Desak Harvey sambil menyajikan makanan untuknya. Bu Yuna hanya bisa menggigit karena takut menyakiti perasaan Harvey, tetapi kekhawatirannya tidak bisa disembunyikan dari wajahnya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia menahannya. Apa yang salah? Apakah makanannya tidak enak? Harvey penasaran. Bu Yuna ragu-ragu untuk menjawabnya sebelumnya, lalu menjawab pelan. Harvey, tempat itu sepertinya salah satu bisnis milik Luke Ray. Harvey terkejut. Kebetulan sekali. Setelah melihat Harvey membeku, berpikir bahwa dia takut, dia kemudian dengan tenang berkata, "Makan dengan cepat, kita harus pergi setelah kamu selesai. Luke Ray bukanlah pria yang bisa dianggap enteng. Kamu harus tahu bahwa dia adalah pangeran dari keluarga Ray, keluarga kelas 1. Bukankah Dawson Ray dari keluarga Ray pernah berlutut di depanku?" Harvey berkata dengan acuh tak acuh. Bu Yuna mengerutkan kening. Ini tidak sama. Meskipun Dawson dipanggil Tuan Ray, dia hanyalah anak kecil dalam keluarga. Luke Ray berbeda, dia pangeran keluarga. Dia mampu memanfaatkan 90% kekuatan keluarga. Aku bahkan mendengar bahwa dia memiliki latar belakang militer dan jalanan Southlight juga. Perbedaan antara Dawson dan Luke Ray setara dengan $100.000 dibandingkan dengan $100 juta. Meskipun kedua status itu tidak bisa dicapai oleh orang biasa, perbedaan antara keduanya terlalu besar. Harvey berpikir dalam-dalam dan menjawab. Apakah perbedaannya sebesar itu? Bu Yuna menghela nafas. Aku tidak yakin apakah kamu dari Buckwood atau tidak. Tapi kamu seharusnya pernah mendengar tentang Prince York kan? Harvey terdiam. Apa ini ada hubungannya dengan dia? Bu Yuna melanjutkan pidatonya. Prince York sudah menjadi pria teratas Southlight 3 tahun lalu. Dia telah mengambil kendali 90% dari otoritas keluarga York, dia berkembang bersama dengan keluarga York. Dan setelah keluarga lain melihat keluarga York seperti itu, mereka juga meniru mereka dan meniru apa yang disebut pangeran. Identitas pangeran jauh melebihi status dan otoritas para patriark muda sebelumnya. Dari sini, kamu harus memahami kecemerlangan Luke Ray. Harvey York dengan tenang menjawab. Keluarga Ray bahkan tidak mampu melakukan apapun. Bagaimana Luke Ray bisa berbeda? Ibu Yuna tidak yakin harus berkata apa setelah mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa Harvey setidaknya sedikit mampu. Tapi dia tidak bisa mengerti apakah itu karena terlalu percaya diri atau kurangnya pengetahuan sehingga dia bahkan tidak memandang ke arah keluarga Ray. Bu Yuna telah melihat orang-orang yang memiliki sedikit otoritas menginjak Luke Ray, tetapi mereka harus membungkuk dan mengangguk untuk memohon pengampunan segera setelahnya. Sikap Harvey sekarang mirip dengan orang-orang yang pernah dia lihat sebelumnya. Mereka semua berpikir memprovokasi Luke adalah hal yang dapat diterima, tetapi ketika dia meledak dengan kemarahan, orang-orang yang memprovokasi dia akan berakhir dengan nasib yang lebih buruk daripada kematian itu sendiri. Bu Yuna merasa seperti semut yang duduk di penggorengan saat itu sampai-sampai dia tidak bisa menelan makanannya. Tapi Harvey tidak terpengaruh, dia menyukai hidangan di tempat itu. Itu tidak setengah buruk. Pada saat yang sama, di lantai 2 bar musik, Luke memegang piala tinggi sambil melotot dengan tatapan sedingin es ke arah tempat Harvey dan Bu Yuna. Bab 913. Setelah beberapa saat, seorang pria yang mengenakan jas berjalan cepat ke arah Luke Ray. Pangeran, saya sudah memeriksa pria itu dengan seksama. Mobil pria ini atas nama perusahaan besar. Pendaftarnya adalah seorang wanita, jadi saya berasumsi bahwa mobil itu dipinjam. Dan sesuai dengan namanya, dia seharusnya menantu yang menumpang. Untuk lebih detailnya, saya khawatir saya harus menunggu sampai besok. Luke terkekeh setelah mendengar tentang ini. Menantu yang menyewa mobil berani mencuri wanita pangeran. Tidak perlu terus memeriksa.
Kita tidak perlu membuang waktu untuk orang-orang ini. Di tengah pidatonya, Luke membuka pintu kamar ruangan dan langsung berjalan menuju tempat makan Harvey York dan Bu Yuna. Tamparan. Setumpuk uang kertas hijau tiba-tiba terbanting ke meja makan Harvey, supnya berceceran di mana-mana, mengotori pakaiannya. Harvey tanpa sadar memiringkan kepalanya dan melihat Luke. Harvey York, aku sudah memeriksa identitasmu secara menyeluruh. Kau tahu statusmu lebih baik daripada aku. Ambil $1.000 dan pergi. Harvey dengan santai meletakkan peralatannya dan dengan tenang menjawab. Wanita cantik ini yang mentraktirku makan ini. Ini tak ternilai harganya, kau harus membayar untuk merusaknya. Luke hanya tersenyum, dia mengangkat tangannya pada saat berikutnya, dan seluruh bar tiba-tiba menjadi tenang. Semuanya mati sunyi. Apa yang sedang terjadi? Kami di sini untuk atmosfer. Apa yang sedang kamu lakukan? Kami tidak membayar untuk ini. Para tamu mengungkapkan ketidakpuasan mereka. Jika kalian memiliki pendapat, katakan di depanku. Luke berkata dengan dingin. Para tamu segera berhenti berbicara setelah melihat Luke. Mereka tidak akan berani mengucapkan sepatah kata pun. Ini kamu, Pangeran Serai. Maaf, aku hanya terlalu banyak bicara. Jika Pangeran Serai sendiri ingin berbisnis, nyalakan saja lampunya. Kami bahkan akan membantunya. Tak perlu dikatakan, beberapa orang tahu siapa dia. Bisnis Luke tidak memiliki batasan. Jika tidak, orang-orang tidak akan takut padanya. Tepuk-tepuk-tepuk. Harvey bertepuk tangan sambil duduk di kursinya. Betapa bergengsinya, betapa ganasnya. Sarkasme Harvey tidak hanya tidak membuat Luke marah, tetapi dia dengan egois tersenyum lebar. Harvey York, kenapa kau masih berpura-pura di depanku? Aku akan meminta seseorang untuk menghancurkan mobil sewaanmu sebentar lagi. Kau bahkan tidak akan mampu membayar menjadi orang yang dipelihara. Silakan, tapi harga makanannya $100 juta, begitu juga biaya merusak mobil. Jika kau bisa mendapatkan uangnya, aku akan mendukungnya. Jawab Harvey. Dia awalnya ingin membuat masalah bagi keluarga Serai, tetapi dia tidak berpikir bahwa pangeran keluarga akan muncul sendiri. Dia sedang mencari kematiannya saat ini. Ratusan juta lagi. Lukas tertawa dingin. Siapa kau sebenarnya? Apakah kau pikir aku tidak tahu identitas aslimu? Bukankah kau hanya menantu yang menumpang? Kenapa kau masih berpura-pura? Bu Yuna membuka mulutnya yang montok sedikit setelah mendengar apa yang dia katakan. Dia benar-benar bingung. Dia tidak bisa menyembunyikan wajahnya yang penuh keheranan. Harvey York adalah menantu yang menumpang. Jadi, kemampuan dan kekuatannya sebelumnya dipinjam menggunakan koneksi istrinya. Bu Yuna tidak tahu bagaimana berpikir pada saat itu, pria yang dia pandangi adalah pria yang kotor. Bab 914. Tanpa pikir panjang, Bu Yuna secara alami sedikit kecewa. Karena ini berarti sikap riangnya di Bakwood High School bukan karena dia memiliki kekuatan yang sebenarnya. Itu hanya karena dia tidak tahu seberapa kuat keluarga Serai sebenarnya. Dia juga beruntung. Istrinya bahkan memanggil komandan pertama Bakwood bersama dengan yang lain untuk membantunya mempertahankan pendiriannya. Masih ada celah untuk teori ini. Tapi gelar menantu yang menumpang sudah cukup untuk mengubah kesan Bu Yuna tentang Harvey York dalam sekejap. Matanya menunjukkan sedikit jijik padanya juga. Pikiran kotor macam apa yang dimiliki menantu yang menumpang itu jika dia tidak menyebutkan bahwa dia dibawa ketika dia mengajaknya keluar untuk makan. Tapi Bu Yuna tidak bisa disalahkan, dia juga cantik dan memiliki sepasang mata persik. Pria yang mendekatinya secara alami akan memiliki pikiran keji tentang dia. Itu sebabnya dia akan selalu berhati-hati dan jijik terhadap pria manapun yang mendekatinya. Dan di matanya, Harvey telah menjadi salah satunya. Luke Serai melihat ekspresi Yuna dan tahu bahwa pidato itu berhasil padanya. Dia tersenyum. Menantu yang menumpang, aku mengambil semuanya kembali. Kau bahkan tidak mendapatkan $1.000. Aku ingin kau merangkak keluar dari tempat ini. Jika tidak, aku akan mematahkan kakimu sendiri. Ekspresi Bu Yuna tidak berubah drastis setelah mendengar ini.
Dia hanya menatap Harvey dengan dingin. Dia ingin tahu bagaimana menantu yang itu akan menghadapi situasi ini. Jeritan mulai bergema di seluruh kerumunan. Pangeran Serai, kamu bangsawan. Mari kita melakukan pekerjaan kotor. Sangat mudah mematahkan kakinya. Aku punya pengalaman. Aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Aku bisa berurusan dengan pria yang dipelihara seperti dia dengan satu tangan. Kerumunan semua menawarkan bantuan saat mereka menonton pertunjukan. Karena bagi mereka, itu adalah kesempatan bagus untuk berada di sisi baik Luke. Jika mereka bisa menjadi bawahan Luke Serai, bahkan jika mereka hanya anjingnya. Bagi mereka, hidup mereka akan terbalik. Bagaimanapun, Luke adalah pangeran keluarga Serai. Jika dia memberikan sedikit dari apapun yang dia miliki, yang lain akan berenang dalam kekayaan dan kemuliaan. Harvey York sepertinya nilai semua orang sangat lugas. Mereka semua tidak begitu menyukai pria yang dipelihara. Luke menertawakan Harvey seolah-olah dia telah menang. Dia tidak ingin langsung menindih Harvey saat itu juga. Itu karena Bu Yuna hadir. Ini adalah saat yang tepat untuk menonjolkan kekuatannya. Mungkin setelah kesempatan ini, kecantikan mempesona dengan mata persik akan datang kepadanya sebagai gantinya. Harvey menghela nafas panjang. Dia tidak bisa berkata-kata. Apakah keluarga Serai sebodoh ini? Dia berpikir bahwa seorang pria yang disebut pangeran akan berada di level yang sama dengan Leon Silva. Sepertinya Luke Serai secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan Leon Silva. Dibandingkan dengan Quinton York dan yang lainnya, dia sangat tidak cocok dengan mereka. Setelah menghela nafas panjang, Harvey kemudian berkata dengan tenang. Pangeran Serai, apakah kau siap menghadapiku dengan banyak orang ini? Aku baik-baik saja dengan itu, tetapi apakah kau yakin kau dapat menanggung konsekuensi dari perselisihan ini? Lukas tertawa. Dia tidak tahu arti sebenarnya dari keras kepala. Sampai sekarang, pria yang terus bertahan ini masih berpura-pura menjadi dirinya yang sebenarnya tidak sampai saat itu, benar-benar menjijikkan. Luke membocorkan senyum di wajahnya dan menjawab. Jika kau takut, kau bisa memberitahuku. Aku akan memberimu kesempatan kedua. Bab 915. Kesempatan apa? Harvey York dengan tenang bertanya. Luke Serai membanting tangannya ke meja dan menyapu sisa makanan Harvey ke tanah. Dia kemudian menginjak meja dengan sepatu bot kulitnya. Sekarang, berlutut. Jilat sepatu bootku sampai bersih, dan kemudian kau bisa pergi. Ya, jilat sepatunya. Beraninya kau mengejar wanita yang diinginkan Pangeran Serai. Betapa sombongnya. Kau beruntung kau belum dipukuli sampai mati, menjadi sombong di depan pangeran. Kerumunan berteriak. Luke memasang senyum yang cocok untuk seorang pemenang, dengan bangga menatap Harvey. Harvey kemudian menghela napas lagi. Bu Yuna, aku tidak mengira kamu adalah wanita cantik yang berbahaya. Bu Yuna mengerutkan kening. Dia benar-benar muak dengan Harvey saat itu. Tidak hanya pria ini menantu yang menumpang, dia bahkan ingin mengalihkan semua kesalahan ke arahnya ketika segalanya telah meningkat ke titik ini. Setelah menarik napas dalam-dalam, Bu Yuna kemudian berdiri dan menatap Luke. Luke Serai, biarkan dia pergi. Aku bahkan akan makan denganmu jika kau melakukannya. Harvey bingung ketika dia mendengar apa yang dikatakan Bu Yuna. Apakah dia tidak berpikir bahwa Bu Yuna bahkan akan tinggal untuk menghibur Luke untuknya dalam keadaan seperti itu? Luke tertawa. Jika sebelumnya, tentu saja, aku akan menerima tawaran itu. Tapi karena aku sudah berjanji untuk melakukan satu hal. Aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Karena aku mengatakan bahwa aku akan membiarkan dia menjilati sepatu botku, dia hanya bisa menjilatnya sampai bersih. Tidak ada pilihan lain. Tentu saja, aku mungkin bisa melepaskannya jika kau mau menemaniku malam ini. Luke hanya memiliki Bu Yuna di matanya menunjukkan niat yang keji. Makan bersamanya saja tidak cukup. Tujuannya sederhana. Dia hanya menginginkan Bu Yuna untuk dirinya sendiri. Luke Serai, kau melewati batas. Ekspresi Bu Yuna berubah drastis.
Luke telah berperilaku sangat sopan di depannya sebelumnya, tetapi dia tiba-tiba menunjukkan sisi kejinya hari ini. Luke membocorkan senyum tipis. Aku Luke Srey, tidak akan pernah memaksa orang untuk melakukan apapun. Tidak apa-apa jika kau tidak mau. Biarkan dia mulai menjilati. Wajah Bu Yuna menjadi gelap seperti malam. Dia sangat ragu-ragu pada saat itu. Dia ingin membawa Harvey pergi, tetapi kondisi Luke adalah kondisi yang tidak akan pernah dia terima. Lagi pula, dia belum pernah jatuh cinta sebelumnya. Dia ingin menjaga kesuciannya sampai hari pernikahannya. Harvey tiba-tiba berdiri dan menatap Luke pada saat ini. Pangeran Srey, akan lebih baik jika kau menghentikan dirimu sendiri sebelum melewati batas. Untuk menghormati Bu Yuna, aku tidak akan ribut karena kau merusak makananku. Tapi jika kau tidak tahu kapan harus berhenti, maka aku tidak keberatan bermain denganmu lebih lama lagi. Luke mengerutkan kening. Harvey tahu siapa dia, dan dia juga dianggap sebagai menantu. Tetapi menantu yang menumpang secara alami tidak takut baginya untuk mengatakan sesuatu seperti itu dalam situasi seperti itu. Luke bisa melakukan apapun yang dia suka di Bakwood. Dia bahkan tidak akan takut pada keluarga York. Tapi sikap Harvey telah membuatnya menimbulkan kecurigaan. Meskipun Luke arogan, pria yang bergelar pangeran tidak akan sebodoh itu. Dia kemudian menilai Harvey dan tersenyum lebar. Saudaraku, kau punya nyali. Ini adalah pertama kalinya seseorang berani berbicara denganku seperti ini di wilayahku. Aku akan membiarkanmu pergi untuk menghormati keberanianmu. Tapi izinkan aku memperingatkanmu, jika kau berani mendekati Bu Yuna lain kali, aku ingin dan akan mematahkan kakimu. Bab 916. Harvey tertawa kecil. Dia tidak menyangka Luke Srey akan tenang di saat-saat penting seperti ini. Dia menilai Luke untuk sementara waktu, lalu tertawa pelan sambil bergumam. Menarik. Sekarang, enyahlah. Luke berbicara dengan dingin. Pangeran Srey memintamu pergi. Kenapa kau masih berdiri di sini? Keluarkan pantatmu sekarang. Setelah ini, buka matamu lebar-lebar dan ingat bahwa Pangeran Srey bukanlah seseorang yang bisa kau sakiti. Dihadapkan dengan rentetan hinaan dan teriakan dari yang lain, Harvey pergi tanpa peduli. Yuna berlari untuk mengejar Harvey. Melihat ini, wajah Luke menjadi gelap oleh beberapa warna. Namun, dia tidak menghentikan siapapun. Pangeran, mengapa kamu membiarkannya pergi? Dia tidak mematuhimu. Seorang pelayan masuk dengan cepat dan bertanya karena penasaran. Memukul. Luke menamparkan wajah pelayan itu dengan keras dan berteriak dengan dingin. Apa yang kau tahu? Pria itu mungkin memiliki beberapa keterampilan, jadi periksa semuanya. Selidiki dia secara menyeluruh. Hanya setelah semuanya diklarifikasi, aku akan memutuskan apakah akan menyentuhnya atau tidak. Ya. Pangeran kita memang memiliki situasi yang baik di tangan. Sangat mengagumkan. Pelayan yang ditampar tidak berani mengeluarkan keluhan sama sekali. Sebaliknya, dia mulai menghujani Luke dengan pujian tanpa henti. Senyum dingin merayap di wajah Luke. Seperti itulah dia selalu. Sombong, tapi tetap bisa tetap tenang di saat-saat genting. Begitu Luke yakin akan identitas Harvey dan bahwa dukungan Harvey tidak sekuat keluarga Srey. Berdasarkan kepribadian Luke, bagaimana mungkin Luke membiarkan Harvey pergi tanpa hukuman? Setelah meninggalkan dunia bisnis, tatapan Yuna pada Harvey menjadi sedikit rumit. Awalnya, dia sudah melihat Harvey sebagai penjahat yang jahat. Siapa yang tahu Harvey cukup berani untuk berdiri di saat genting seperti itu dan memblokir Luke, yang muncul seperti badai. Sekarang, Yuna tidak tahu harus merasakan apa di dalam hatinya. Dia menatap Harvey sebentar, dan kemudian bertanya dengan suara rendah. Harvey, kamu sudah menikah? Ya, itu benar. Harvey terkekeh. Dan kami juga memiliki hubungan yang fantastis sebagai pasangan yang sudah menikah. Juga, aku tidak punya niat lain untuk makan denganmu hari ini selain berharap kamu akan memperlakukan Cynthia lebih baik setelah ini. Jika tindakanku mengganggumu atau membuatmu khawatir, aku minta maaf.
Mulai sekarang, setiap kali kamu menghadapi sesuatu yang tidak dapat kamu selesaikan, hubungi saja aku. Aku akan menghitungnya sebagai kompensasiku untuk semua yang terjadi hari ini. Sambil berkata demikian, Harvey mengeluarkan kartu nama yang tampak biasa dan memberikannya kepada Yuna. Hanya, York, sederhana dan serangkaian angka yang tertulis di kartu nama. Hanya orang arogan yang bertujuan menipu masyarakat yang akan menambahkan daftar gelar yang tak ada habisnya di kartu nama mereka. Berdasarkan fakta ini, mungkinkah Harvey memiliki identitas yang menghancurkan bumi? Hampir seketika, Yuna tertawa getir. Bahkan jika Harvey adalah orang yang hebat atau memiliki latar belakang yang kuat, mengapa itu penting baginya? Terus terang, mereka bahkan bukan teman. Apalagi dia sudah menikah. Memikirkan hal ini, Yuna tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman. Perasaan ini datang terlalu tiba-tiba, dan dia tidak bisa menjelaskan alasannya. Harvey York yang berdiri di depannya sekarang membuatnya merasa seolah-olah mereka dekat, namun sangat jauh pada saat yang bersamaan. Tanpa diduga, Yuna tiba-tiba bertanya. Harvey, apakah kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan malam ini? Kemungkinan besar tidak. Harvey bingung. Mengapa? Balas kebaikanmu padaku malam ini, kalau begitu. Bab 917. Apa artinya itu? Harvey tiba-tiba menjadi waspada. Aku pria yang jujur, jadi jangan berani-berani menargetkan aku. Yuna tidak menganggap pernyataannya sebagai sesuatu yang mencurigakan, jadi dia menyerahkan kartu undangan kepada Harvey dan menambahkan. Ada acara pertemuan malam ini yang mengharuskan aku membawa pasangan pria. Kamu melihat bagaimana keadaanku. Aku tidak punya teman pria sama sekali. Jika kamu bersedia menjadi pasangan priaku untuk malam ini, aku akan menganggapnya sebagai balasanmu. Harvey memikirkan tawarannya untuk sementara waktu. Dia bertanya, apakah pertemuan ini sangat penting bagimu? Yuna mengangguk pelan. Mereka yang akan menghadiri pertemuan malam ini adalah orang-orang penting di industri pendidikan Bakwood, serta seluruh Southlight. Aku berharap bisa mengenal beberapa dari mereka. Ini akan membantu perkembangan masa depan Bakwood High School dan siswa kami untuk diterima di perguruan tinggi. Baik. Mendengar ini, Harvey langsung setuju. Cynthia akan mendaftar ke perguruan tinggi tahun depan. Mungkin malam ini, dia bisa membantu mereka memilih sekolah yang tepat untuknya sebelumnya. Bagaimanapun, dia adalah saudara perempuan istrinya. Siapa lagi yang harus merawatnya, jika bukan dia? Menurut Yuna, berbagai universitas dan perguruan tinggi Southlight akan mengadakan pertemuan besar setiap tahun. Mereka yang menerima undangan untuk itu baik pejabat perguruan tinggi atau ketua dan kepala sekolah dari sekolah menengah bergengsi. Tentu saja para tokoh besar yang berinvestasi di dunia pendidikan juga akan diundang. Yuna baru menerima undangannya tadi sore. Itu bahkan disampaikan oleh seseorang dari Departemen Pendidikan Bakwood. Acara tersebut juga melibatkan pihak dinas pendidikan. Di masa lalu, tokoh-tokoh kuat seperti Tim Zepada dan Yaron Quick akan hadir. Tapi karena sesuatu yang besar terjadi di Bakwood High School hari ini, keduanya pasti sibuk dan punya rencana lain. Kemungkinan besar, mereka tidak akan bisa hadir. Setelah memastikan jenis acara yang akan dia ikuti, Harvey berpikir sejenak sebelum menelepon seseorang untuk mengurus porsenya. Kemudian, dia memesan taksi untuk dia dan Yuna. Karena mereka menghadiri pertemuan yang berkaitan dengan industri pendidikan, tidak baik jika mereka tidak bersikap rendah hati. Mereka naik ke taksi dan menuju ke pusat pameran kota perguruan tinggi. Disinilah orang-orang dari berbagai sekolah di Bakwood akan berkumpul. Jadi, sepertinya normal bagi mereka untuk mengadakan acara di sini hari ini. Tuan, Nona. Melihat betapa mudanya kalian, kalian tidak tampak seperti kepala sekolah atau ketua sekolah manapun. Kalian menuju ke pusat pameran untuk mengintai sekolah bukan? Sopir taksi bertanya sambil mengemudi. Mengintai. Apa artinya? Tanya Harvey. Kamu mungkin menghadiri beberapa pertemuan perguruan tinggi dan sekolah kan? Acara semacam ini sering menjadi tuan rumah bagi kepala sekolah dan ketua sekolah itu juga.
Dengan mengintai acara tersebut, kamu mencari peluang untuk berkenalan dengan mereka dan melihat apakah kamu akan memiliki kesempatan untuk bekerja dengan mereka. Bukankah itu benar? Misalnya, merebut beberapa tempat untuk dibebaskan dari ujian masuk dan menjualnya, dan semacamnya. Pengemudi ini tahu banyak tentang cara kerja bagian dalam dari acara semacam itu. Harvey tertawa kecil. Karena kamu mengatakannya seperti itu, apa yang disebut pertemuan ini sepertinya tidak terlalu mewah. Sopir itu tertawa. Temanku, apa yang kamu bicarakan? Ini masih tidak dihitung sebagai high-end. Dalam acara seperti ini, jika kamu bisa merebut beberapa tempat untuk membebaskan siswa tertentu dari ujian masuk dan kemudian menjualnya kepada ahli waris yang kaya, itu akan menjaminmu banyak keuntungan. Harvey juga tertawa. Itu semua karena saranmu. Mendengarkan percakapan mereka, wajah Yuna menjadi gelap. Dia akrab dengan skandal yang marak di industri pendidikan, tetapi siapa yang berharap seorang sopir taksi mengetahuinya juga? Dia punya firasat bahwa mungkin, acara yang dia dan Harvey hadiri kali ini tidak akan seperti yang dia harapkan dari pertemuan pendidikan. Bab 918. Setelah tiba di pusat pameran kota kampus, Harvey dan Yuna turun dari taksi. Harvey menyadari bahwa beberapa orang sedang mengintai, mungkin menunggu kepala sekolah dan ketua dari berbagai sekolah bergengsi. Ketika mereka melihat kedatangan Harvey dan Yuna, banyak yang menganggap keduanya sebagai pesaing dan menatap mereka dengan tatapan tajam. Tapi ketika mereka melihat Yuna mengeluarkan kartu undangan, mereka terdiam. Siapa yang tidak akan mengendarai mobil mahal untuk menghadiri acara edukatif seperti ini? Bahkan mereka yang ingin tetap rendah hati setidaknya akan mengendarai Audi atau BMW. Tentu saja, tidak ada orang lain yang akan tiba hanya dengan taksi. Harvey dan Yuna memasuki ruang perjamuan tak lama setelah mereka tiba di pusat pameran. Ada orang-orang yang ditugaskan khusus untuk memeriksa kartu undangan mereka, yang kemudian mengantar mereka ke pintu masuk. Tuan York, Nona Yuna. Perjamuan akan segera dimulai. Jika ada yang kalian berdua butuhkan, kalian dapat memanggil salah satu pelayan di sini. Harvey dan Yuna mengangguk dan berjalan ke ruang perjamuan. Mungkin karena pertemuan pendidikan ini cukup terkenal, ada wajah-wajah asing di sekitarnya. Harvey tidak mengenal mereka. Satu hal yang pasti. Orang-orang ini mungkin memegang status penting dalam industri pendidikan Southlight dan Buckwood. Bahkan pejabat tinggi ingin menjaga hubungan baik dengan orang-orang ini demi pendidikan anak-anak mereka. Itu sebabnya mereka terbiasa menjadi sombong dan berjalan dengan hidung tinggi ke udara. Harvey menemukan tempat duduk di dekat sudut dan duduk di sana. Dia harus mengamati secara perlahan untuk menentukan kepala sekolah mana yang memiliki kepribadian dan sikap yang lebih baik. Seseorang seperti itu akan mengelola sekolah dengan baik. Harvey akan mempertimbangkan untuk mengirim Cynthia ke sekolah itu. Tepat ketika Harvey memutuskan untuk tidak menonjolkan diri, seorang wanita mengarahkan pandangannya pada dia dan Yuna. Shock dan kebencian ditampilkan di wajahnya. Wanita ini tidak mengenal Harvey secara pribadi, tetapi dia mengenal Yuna. Dia adalah mantan sahabat Yuna. Dia ada di sana di musikal dining bar hari ini, jadi dia telah menyaksikan semua yang telah terjadi. Sekarang setelah dia melihat Harvey dan Yuna, dia tahu dia harus mengambil kesempatan ini. Yuna, apakah kamu tidak tahu bahwa ini adalah pertemuan untuk otoritas sekolah bergengsi? Bagaimana kamu bisa membawa sampah ke sini? Suruh dia pergi sekarang. Jangan mencemari aroma menara gading kami di sini. Wanita itu, Rowan Juan, berseru pada saat ini, nadanya dipenuhi dengan kesombongan. Sebelumnya, dia sangat dekat dengan Yuna. Tapi karena Luke Serai, dia menjadi memusuhi Yuna. Rowan selalu berpikir alasan dia tidak bisa menikah dengan keluarga Serai adalah karena Yuna. Rubah licik ini adalah penghalang antara Rowan dan ambisinya. Sekarang Rowan memiliki kesempatan untuk menyerang Yuna, bagaimana dia bisa melepaskannya? Harvey sama sekali tidak tahu siapa Rowan. Dia menatap Yuna. Siapa ini? Rowan Juan, teman sekolahku di kampus.
Sekarang dia menjadi asisten pengajar di sebuah perguruan tinggi. Yuna menjawab, ekspresi bingung di wajahnya. Setelah itu, dia berdiri dan mengerutkan kening. Rowan, tolong jangan katakan omong kosong. Tuan York adalah temanku. Aku yang mengundangnya. Teman. Temanmu sepertinya belum pernah mempelajari sepatah kata pun sebelumnya. Dia buta huruf bukan? Kamu membawa orang yang buta huruf ke pertemuan pendidikan kami. Apakah kamu memperlakukan tempat ini sebagai tempat pembuangan sampah? Tanya Rowan dengan angkuh. Mendengar ini, Yuna menatap Harvey dengan tatapan meminta maaf. Harvey tidak terganggu sama sekali. Dia telah melihat banyak orang seperti ini sebelumnya, jadi dia tidak ingin peduli dengan Rowan. Melihat Harvey tidak bergeming, Rowan menganggapnya bersalah. Dia mengambil segelas anggur dan menuangkannya ke seluruh wajah Harvey, berteriak. Keamanan. Di mana keamanannya? Ada 2 bajingan yang masuk tanpa izin. Usir mereka sekarang. Jangan biarkan mereka mengotori suasana akademik di sini. Bab 919. Dalam acara pendidikan seperti ini, pengamanan selalu sangat ketat. Orang-orang yang masuk dan keluar dari sini semuanya adalah orang-orang hebat dalam industri pendidikan. Jika ada yang salah di sini, itu akan menjadi berita utama. Mendengar kata-kata Rowan Juan, beberapa penjaga keamanan bersenjata lengkap bergegas mendekat. Tuan, Nona, tolong tunjukkan kepadaku kartu undanganmu. Pinta keamanan kepada Harvey. Harvey menyeka keringat dari dahinya dan berbalik untuk melihat Yuna. Yuna mengangguk sebelum menunjukkan kepada penjaga kartu undangan dari sebelumnya. Melihat ini, ekspresi wajah Rowan sedikit berubah. Dia tidak menyangka Yuna memiliki kartu undangan. Namun, dia belum siap untuk menyerah. Dia segera menyarankan, Kapten, kamu lebih baik melihat dengan benar. Mungkin undangan ini dicuri dari suatu tempat. Kapten keamanan, yang hendak meminta maaf, langsung membuka kartu itu dan memperhatikannya dengan baik. Ekspresinya berubah. Kartu undangan ini untuk ketua Bakwood High School, tapi aku mengenal ketua Serai secara pribadi. Bagaimana kalian berdua mendapatkan ini? Apakah kamu masih perlu bertanya? Rubah betina ini adalah seorang guru di Bakwood High School. Rowan mengumumkan dengan keras. Aku yakin dia mencuri kartu undangan ketua Serai dan membawa kekasihnya ke sini untuk mengambil kesempatan untuk dirinya sendiri. Kapten keamanan mengerutkan alisnya. Ketika dia memelototi Rowan, tidak ada rasa terima kasih di matanya. Sebaliknya, kebencian melintas di wajahnya. Mengizinkan seseorang untuk memasuki pertemuan ini dengan kartu undangan curian berarti keamanannya mengendur. Hal semacam ini harus diperlakukan seolah-olah tidak ada yang terjadi atau dengan cara yang sebijaksana mungkin. Namun, wanita bodoh ini berteriak di sana-sini, menyebabkan para tamu melihat ke sini karena penasaran. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan baik, dia tidak dapat mempertahankan pekerjaannya sebagai kapten keamanan lagi. Dengan pemikiran itu, Kapten Keamanan menekan kekesalannya sekeras yang dia bisa dan mengambil napas dalam-dalam. Kalian berdua. Meskipun aku tidak yakin dari mana kalian mendapatkan undangan ini, kalian tidak boleh mencoba membuat masalah di sini lagi. Ikuti aku keluar sekarang. Itu tidak akan terlihat bagus jika aku mulai menghukummu. Harvey melihat kata-kata di kartu undangan dan berkata dengan santai. Lihat ini dengan benar. Kartu ini ditujukan kepada ketua atau kepala sekolah Bakwood High School, agar mereka dapat menghadiri pertemuan pendidikan ini. Nama Stevie Serai tidak ada di kartu ini. Dan wanita di sampingku ini adalah kepala sekolah Bakwood High School saat ini, Bu Yuna. Kurasa tidak ada masalah bagi kita untuk berpartisipasi dalam pertemuan ini dengan kartu ini. Kapten Keamanan tercengang mendengar kata-kata Harvey. Ketika dia berbalik untuk melihat Yuna, dia tampak ragu. Wanita ini sangat cantik, kecantikannya hampir seperti iblis. Pria manapun akan ngiler melihatnya. Tetapi untuk mengatakan bahwa dia adalah kepala sekolah Bakwood High School, siapa yang akan percaya? Sebenarnya, pergantian kepala sekolah di Bakwood High School baru saja terjadi sore ini. Namun, berita itu belum menyebar.
Kiri, aku. Rowan yang berada di samping, mencibir mengejek. Yuna, kau wanita licik. Pria yang kau doakan kali ini tidak memiliki nilai apapun, tetapi dia sangat pandai membual. Petik 2. Jika bukan karena fakta bahwa kami adalah teman sekolah selama bertahun-tahun, dan bahwa aku tahu kau hanya seorang guru kelas di Buckwood High School, aku akan jatuh cinta padanya. Silahkan. Lain kali ketika kau mencari seorang pria, temukan pria dengan otak yang lebih baik bukan? Kapten. Tendang pencuri dan penipu ini sekarang juga. Kalimat terakhir Rowan begitu keras, sehingga lebih banyak orang datang untuk melihatnya. Banyak dari mereka mulai berbisik dan bergosip tentang apa yang terjadi. Kapten keamanan berharap dia bisa memberikan tamparan besar di wajah Rowan. Dia berteriak dengan marah. Ini bukan urusanmu. Diam. Bab 920. Rowan Juan terkejut ketika kapten penjaga keamanan berteriak padanya dan memasang ekspresi seolah-olah dia telah dianiaya. Dia pikir mengungkapkan wajah sebenarnya dari pencuri dan penipu ini akan menjadi perbaikan pertemuan ini. Mengapa kapten keamanan ini tidak menghargai sikapnya? Tapi bagaimana dia bisa memahami pikirannya? Jika masalah ini memburuk, bahkan jika pada akhirnya diselesaikan, kapten tahu dia akan selesai. Tuan, Nona, silakan pergi. Kapten keamanan berjuang untuk tetap tenang saat dia memberi isyarat agar Harvey dan Yuna pergi. Wajah Yuna menjadi pucat pasi. Ini adalah pertama kalinya dia menghadiri acara seperti itu, jadi dia tidak tahu harus berbuat apa dalam keadaan seperti ini. Harvey, di sisi lain, berkata dengan tenang. Jika aku jadi kau sekarang, apa yang akan aku lakukan adalah menyelidiki identitas asli Bu Yuna daripada bersikap tidak masuk akal dan memaksa. Bagaimanapun, Buckwood High School adalah sekolah menengah terbaik di Buckwood. Jika kepala sekolah ditendang olehmu dan berita itu tersebar, itu akan menjadi skandal besar. Wajah satpam itu berubah segelap mungkin. Berdasarkan rencana perjalanan, sekarang adalah waktu bagi Komandan Pertama Buckwood, Yul Graham, untuk menyampaikan pidato pembukaan. Jika masalah ini tidak diselesaikan sekarang, maka itu akan menjadi masalah besar. Aku akan mengatakan ini untuk terakhir kalinya. Aku harap kau tidak membuat hidupku atau hidupmu sendiri sulit. Harvey sedikit mengernyitkan alisnya. Meskipun dia sangat sabar sekarang, kapten keamanan ini sepertinya bukan seseorang yang bisa berbicara dengan baik. Aku memberitahumu, Kapten, kami tidak berbohong. Yuna akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya dan mencoba menjelaskan. Mengapa kamu tidak menelepon direktur tim dan menanyakannya? Posisiku baru diumumkan sore ini. Kapten keamanan terdiam. Tentu saja, dia tahu siapa direktur tim yang dimaksud Yuna. Dia adalah orang pertama di Departemen Pendidikan Buckwood, tim Zepeda. Masalahnya adalah, bagaimana seorang kapten keamanan seperti dia mengenal tokoh sebesar itu? Fakta ini saja menunjukkan bahwa Yuna hanyalah seorang gadis muda yang baru saja terjun ke masyarakat dan memiliki sedikit pengalaman. Melihat bagaimana Yuna dan Harvey tidak pergi dan bahkan mencoba bernegosiasi dengan kapten keamanan, Rowan hampir tidak bisa menahan cibirannya. Semakin besar masalah ini, semakin baik. Pada akhirnya, Yuna yang akan dipermalukan. Dengan cara ini, Yuna tidak akan memiliki kesempatan untuk menikah dengan keluarga Serai. Dia, Rowan Juan, akan menjadi pemenang terakhir. Tiba-tiba, Rowan melihat sosok yang dikenalnya di antara kerumunan. Matanya langsung menyala. Dia mendekati Luke Serai, berusaha terlihat seperti gadis yang lembut, dan berpegangan pada lengannya. Pangeran, mengapa kamu di sini hari ini juga? Kamu juga tahu mereka berdua. Cepat, beritahu kapten keamanan betapa sampahnya mereka berdua. Ekspresi Luke Serai berubah masam. Bergabungnya dia dengan pertemuan pendidikan malam ini karena pemberitahuan yang tiba-tiba. Sepertinya sesuatu yang besar terjadi dalam keluarga, itulah sebabnya dia ditugaskan untuk menghadiri dan menyambut orang-orang besar di sini. Setelah itu, dia bisa pergi. Sekarang, bahkan ketika dia melihat Harvey berdiri bersama dengan Yuna, dia tidak ingin membuat masalah.
Dia menunggu sampai dia yakin dengan identitas Harvey. Hanya dengan begitu dia akan memutuskan apakah akan menghancurkan Harvey sampai mati atau tidak. Tapi sekarang setelah si wanita tolol ini, Rowan, telah mendorongnya menjadi sorotan, tindakannya sama saja dengan membakarnya. Saat ini, Luke tampak seperti menelan batu. Wajahnya sedikit menghitam. Pangeran Srey, apakah kamu mengenal kedua orang ini? Jika mereka adalah bajingan yang menyelinap masuk, tolong tunjukkan kebenarannya dan usir mereka. Akan buruk jika mereka menyinggung Tuan Graham ketika dia datang nanti. Keduanya bukan temanmu kan? Para tamu mulai bertanya-tanya. Semua orang di sini berasal dari industri pendidikan. Mereka kaya dengan kesopanan, pengetahuan yang besar, dan banyak bakat. Siapa yang mau sampah di acara pendidikan kelas atas seperti itu?